selama saudara dan saya hidup, kita berada terus di dalam perjalanan. Ya, itu harus kita akui, saudara ya. Kita terus berada dalam perjalanan, dan kehidupan kekristenan ternyata juga harus terus berjalan. Kehidupan kekristenan harus terus berjalan. Hari ini kita akan mengingat 3 langkah perjalanan kita sebagai orang percaya. Saya kembali mau mengingatkan kepada saudara, ya, saya tidak ada istilahnya tidak tahu di mana posisi atau langkah yang sedang saudara jalani pada saat ini. Tapi saya percaya pagi hari ini, saya yakin firman yang Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai 3 perjalanan yang kita akan tempuh sebagai orang percaya. Saya tidak ngerti posisi saudara di mana, tetapi mari kita introspeksi supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berkenan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, semua yang ada di gereja ini termasuk saya dan istri juga yang dikasihi Tuhan, saudara juga, ya, adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Nah, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, saya mau ingatkan kembali, Tuhan kita mengatakan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita sudah meresponi panggilan Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai orang yang percaya. Bahkan orang-orang sekitar kita juga mengatakan hal ini. Ya, ini langkah yang pertama, saudara. Ini langkah yang pertama. Jadi ketika kita menerima panggilan Tuhan, kita melangkah 1 step di dalam perjalanan kita menjadi orang yang percaya. Ya, betul saudara ya. Ya, ini yang pertama yang kita sudah lakukan. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak ingin saudara dan saya cuma berhenti di titik ini, saudara. Tuhan ingin membawa kita lebih lagi. Tuhan ingin membawa kita ini lebih lagi melangkah ke step yang kedua. Tapi sebetulnya mari kita buka Alkitab kita, ya, untuk mendasari langkah yang bagaimana yang Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi orang Kristen yang ada di step di mana kita ini menjadi satu pribadi yang bersahabat dengan Tuhan. Saya mau membahas ini supaya kita bisa semakin ingat terus, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Ini adalah tulisan Tuhan Yesus sendiri atau perkataan Tuhan Yesus sendiri yang ditulis oleh Yohanes ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di mana dia mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan jika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini menjadi satu PR buat setiap kita, saudara. Saya kembali mau ingatkan, ini langkah yang kedua yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita berhenti cuma di titik kita menjadi orang percaya, saya takutnya kita menjadi orang-orang yang pasif. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Kita harus menjadi orang percaya yang semakin bertumbuh, semakin hidup, semakin melangkahkan kaki kita di dalam tahap demi tahap di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk tidak mau maju lagi, cuma sekedar kita menjadi orang percaya, saya takutnya kita akan menjadi pribadi yang terlena dan akhirnya kita tidak melakukan step-step berikutnya. Ini yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu hal yang kita harus mengerti, bagaimana sih Tuhan itu ingin kita ini maju atau Tuhan ini ingin kita ini melangkah. Ya, ada di ayatnya, saudara, di dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini mengingatkan buat setiap kita. Bahkan mungkin orang banyak yang sudah meresponi panggilan Tuhan, tetapi sesungguhnya cuma sedikit yang dipilih.
Nah, orang Kristen atau orang percaya yang mengambil langkah, cuma langkah pertama mengenal Yesus dan percaya, ini berhenti di titik ini, saudara. Dia tidak melangkah lagi ke langkah yang berikutnya, step berikutnya, di mana step ini adalah step yang menentukan juga di dalam langkah atau perjalanan kehidupan kekristenan. Tidak berhenti di titik di mana dia sudah cuma percaya. Dan ketika dia sudah percaya, dia sudah selesai, tidak melakukan apa-apa. Padahal ada langkah yang Tuhan inginkan. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhan inginkan hendaklah kita ini mau bersahabat dengan Tuhan. Mengaku percaya Yesus, tetapi tidak melakukan perintahnya. Mengaku percaya Yesus, tetapi tidak mengerjakan tuntunannya. Nah, Tuhan katakan ini bukan sahabatku. Ini bukan sahabatku. Kalau engkau sahabatku, pasti engkau akan melakukan apa yang aku perintahkan. Ini Yesus mengatakan seperti ini, saudara. Ini adalah langkah yang kedua yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Supaya kita tidak berhenti cuma di titik yang tadi saya sebutkan, sebagai orang yang percaya dan setelah itu pasif, tidak mau berbuat apa-apa lagi. Mari kita mau melangkah lebih lanjut lagi, ya saudara, supaya kita ini menjadi sahabatnya. Nah, kenapa, saudara? Ya, saya mau katakan kepada saudara, sebab ketika kita menjadi sahabat Tuhan Yesus adalah satu hal yang penting dan harus menjadi tujuan dari orang percaya. Kenapa persahabatan itu penting? Kenapa hal ini saya katakan adalah hal yang serius? Nah, sesungguhnya saya katakan kepada saudara, berhasilnya atau suksesnya, ya, langkah hidup saudara, kehidupan saudara bisa dilihat dengan siapa saudara bersahabat. Sukses tidaknya kehidupan saudara bisa dilihat dengan siapa saudara bersahabat. Benar salahnya langkah saudara bisa dilihat dengan siapa saudara juga bersahabat. Ini bisa kelihatan, saudara. Kalau orang mengaku percaya Yesus dan melangkah menjadi pribadi yang mau bersahabat dengan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, saya percaya dia pasti punya juga tanda-tanda yang dia bisa lakukan dan diketahui oleh orang banyak. Orang bisa melihat, ya, bagaimana sikap kita, ada perubahan dia. Dan kebanyakan bisa tahu, makanya saya katakan berhasil tidaknya kehidupan kita tergantung kepada siapa kita bersahabat. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang Tuhan tidak inginkan, ya, makanya saya fokuskan pagi hari ini kita mengingat kalau setiap kita adalah bersahabat dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menentukan sukses tidaknya kehidupan saudara. Ketika kita benar-benar mengambil sikap untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersahabat dengan Tuhan, maka setiap langkah kita pun pasti akan kelihatan. Saya yakin itu, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, apapun yang dilakukan pasti ada bekas-bekas apa yang Tuhan pernah lakukan. Tidak mungkin dikatakan aku cinta Yesus, aku melangkah menjadi sahabat Yesus, tetapi langkahnya tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Tidak akan mungkin seperti itu, saudara. Berarti kalau mengaku percaya Yesus, mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tingkah lakunya masih tidak ada perubahan, menunjukkan tingkah laku yang baik, ini berarti dia ini adalah pribadi yang berhenti atau stop di titik cuma percaya kepada Yesus, tidak mau melangkah menjadi sahabat Tuhan, tidak mau melangkah menjadi pribadi yang bersahabat dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Nah, berarti saudara, dalam kehidupan sehari-hari pun juga harus begitu.
Saudara harus memilih dengan siapa saudara bersahabat. Ini penting buat setiap kita, saudara. Jangan asal-asalan kita boleh berteman, tetapi untuk bersahabat saudara harus memilih. Kalau berteman semua kita bisa berteman, tetapi bersahabat harus memilih. Kita lihat saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, kita lihat saudara. Janganlah kamu sesat. Oh, ini firman ini kalau saya lihat firman ini keras, saudara. Berarti orang yang tidak punya sahabat yang baik, firman Tuhan katakan kita ini tersesat. Kita ini tersesat. Maka dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bahkan firman Tuhan mengingatkan buat kita, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kita sudah berniat untuk berbuat baik, berniat melangkah dengan perbuatan yang baik, tetapi ketika kita tidak bersahabat dengan orang-orang yang baik, tidak bersahabat terutama dengan Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan, hati-hati loh, sebab pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Diperhatikan saudara, ini adalah tuntunan buat setiap kita. Apalagi saat ini saya selalu mengingatkan kepada saudara, tidak gampang segampang dulu. Kita ini harus benar-benar dibutuhkan satu perjalanan rohani yang benar-benar harus melekat kepada Tuhan, harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang digiring untuk menjadi pribadi yang punya langkah, satu langkah lagi, yaitu sebagai orang yang mau bersahabat dengan Tuhan. Ya, nah saudara, faktanya memang bagi orang dunia bersahabat dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Mereka menganggap kalau Tuhan itu sulit ditemui. Mereka menganggap kalau Tuhan itu terlalu suci, terlalu agung, dia sulit ditemui, ya. Dan memang kenyataannya mereka tidak bisa menemui saudara. Makanya sampai dibutuhkan ekstra yang luar biasa. Kalau kita lihat di tempat lain, ya, kalau saya pernah lihat ada satu kepercayaan tertentu sampai merusak tubuhnya hanya untuk apa saudara? Bersahabat dengan Tuhannya. Dia naik ke gunung, dia bergulung-gulung terus, dia gulung. Supaya apa? Bisa bersahabat dengan Tuhannya yang dia percayai. Dan itu belum tentu dia bisa bertemu. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebetulnya Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita keistimewaan. Bahkan kalau kita lihat, kita sebagai orang percaya justru sangat gampang untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang punya inisiatif untuk bertemu dengan kita. Kalau sudah mengatakan, loh bisa Pak? Nah ya buktinya ada. Natal itu sebagai bukti kalau Tuhan mencari kita. Ada satu gayung yang bersambut, di mana ketika kita berusaha ingin bertemu dengan Tuhan, punya keinginan bertemu dengan Tuhan, ternyata sebelum saudara punya keinginan, Tuhan lebih dulu sudah punya keinginan untuk bertemu dengan saudara. Rancangannya untuk kedatangannya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Itu menandakan Tuhan juga ingin bersahabat dengan kita, saudara. Ya. Bahkan ketika kita ini masih belum layak untuk bertemu dengan Tuhan, saat kita ini berdosa, saat kita hidup di dalam dosa, Tuhan sudah menemukan kita. Ada tahu beberapa pengalaman pribadi yang kita tidak mengenal Yesus, tidak tahu Yesus, tiba-tiba Tuhan datang menghampiri dan mengatakan, ayo datang ke tempatku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di tempat ini juga ada ya saudara, ya Mbak Sri ini kan ketemu Tuhan secara pribadi. Jadi saya katakan, Tuhan kita ini justru ingin ketemu dengan kita.
Makanya dia memberikan tangan terbuka untuk setiap kita. Ayo datang kepadaku. Aku menjadi sahabatmu. Ini langkah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ketika kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, pasti kita akan bisa bersahabat dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat saudara, kita lihat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Kita lihat saudara ya. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa saudara? Berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkenahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini berbicara tentang Musa. Memang saudara kalau mengatakan, wah kan itu Musa Pak, dia memang pribadi yang khusus yang bisa berbicara dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya ini juga merupakan simbol buat setiap kita. Kalau ternyata Tuhan kita ini adalah pribadi yang mau dan memang dia punya inisiatif untuk bertemu dengan saudara. Oleh sebab itu mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, bersahabat. Kita maju lagi dalam step yang kedua, ya saudara, untuk menjadi sahabatnya Tuhan, yang harus memperhatikan langkah kita. Ketika kita punya sahabat yang baik, yang bertanggung jawab, kita haruslah mau menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, bersahabatlah dengan Tuhan. Mari saudara yang saya kasih, bersahabatlah dengan Tuhan. Tuhan ingin menjadi sahabat saudara. Tuhan ingin menjadi teman saudara yang sangat dekat. Keinginan Tuhan ini adalah keinginan yang bukan cuma sekedar keinginan yang sekedar ngomong, saudara, dan sudah dibuktikan, ya. Nah, saudara, setelah menjadi sahabat Tuhan Yesus, Tuhan juga ingin saudara lebih maju lagi, melangkah terus semakin mendekat dan memperdalam persahabatan antara saudara dan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi sahabat Tuhan, langkah yang ketiga yang Tuhan inginkan buat setiap kita adalah kita harus menjadi sahabat yang terus melekat kepada Dia. Yang artinya apa saudara? Harus memperdalam persahabatan kita dengan Tuhan. Kita harus memperdalam, ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang kita harus memperdalam persahabatan kita dengan Tuhan. Jangan dianggap remeh atau dianggap sepele saudara. Tuhan Yesus ingin kita semua mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Lebih bersahabat lagi, ya, memperdalam. Yang artinya apa saudara? Ketika kita memperdalam, ya, persahabatan kita dengan Tuhan, ya, ini perjalanan yang ketiga yang harus kita lakukan. Bukan cuma sekedar kita sahabat kalau cuma sekedar sahabat, cuma sekedar gitu aja, tapi tidak ada usaha dari setiap kita, tidak ada inisiatif dari kita untuk memperdalam persahabatan, maka persahabatan kita pun akan menjadi kering. Persahabatan ini juga perlu untuk diperdalam. Perlu diperdalam. Nah, poin-poinnya yang harus kita tahu saudara, ya, sekarang untuk memperdalam persahabatan dengan Tuhan apa saja saudara? Ya, yang pertama, kita harus ada keinginan yang menyala-nyala. Kita ini ketika diangkat menjadi sahabat Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak. Dan ketika kita sudah dilayakkan dan menjadi sahabatnya, hendaklah setiap kita ada keinginan yang menyala-nyala, ya, untuk terus memperdalam, untuk terus melekat kepada Tuhan. Ada upaya untuk meningkatkan, rela menyediakan waktu, rela menyediakan tenaga, rela konsentrasi, rela memperhatikan disiplin, tertib berjumpa dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui doa, melalui membaca firman,
beberapa hal saya sempat kaget, ada hamba Tuhan yang mengatakan, ya, ketika saya ngomong, ya, cara memperdalam, ya, hubungan dengan Tuhan itu melalui doa dan membaca firman. Tetapi hamba Tuhan ini mengatakan tidak bisa. Kaget saya, saudara, kaget. Terus apa yang menjadi setiap kita ini bisa berhubungan dengan Tuhan kalau kita tidak mengadakan hubungan melalui doa dan membaca firman Tuhan? Ada beberapa argumentasi yang dia sebutkan secara logika, dan saya katakan, wah, ini benar-benar sudah melenceng. Haruslah kita semua ini punya hubungan yang dalam, punya hubungan sebagai sahabat yang harus memperdalam hubungan dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, saudara. Yang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada dua hal yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa memperdalam persahabatan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah hiduplah di dalam kejujuran. Nah, saudara, banyak orang yang tidak mengerti, mereka ini tertutup, tidak mau terbuka. Kalau sama Tuhan, Tuhan inginkan kita ini ada keterbukaan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, hendaklah kita ini terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Nah, sampai sekarang Tuhan ingin atau menghendaki kejujuran, keterbukaan, yang artinya ketika kita ada kesalahan, ya cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan, gitu, saudara. Kita tidak bisa kalau kita punya sahabat kita tidak terbuka. Kita harus terbuka kepada sahabat kita. Makanya kan saya anjurkan kepada saudara, pilihlah sahabat yang betul-betul bisa menjamin, ya, kalau saudara dalam kehidupan ini menjadi semakin baik. Kalau kita punya sahabat yang tidak baik, maka sahabat itu akan menjerumuskan kita. Makanya Tuhan katakan, akulah sahabat yang baik. Kalau engkau mau bersahabat, bersahabatlah dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan setiap persoalan saudara ketika saudara terbuka kepada Tuhan. Dialah yang akan menjadikan kepada setiap kita pribadi-pribadi yang akan dibersihkan oleh Tuhan ketika kita benar-benar terbuka. Karena sahabat kita ini adalah sahabat yang maha segala-galanya. Kita harus sungguh-sungguh, saudara. Kita harus benar-benar, ya, terbuka. Ya, jika ada perasaan jengkel, marah, kecewa, mungkin baik hati, ya, dan lain-lain mungkin, ya, utarakan kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Dia adalah sahabat kita. Tuhan, kok bisa toh, ya Tuhan? Hatiku kok rasa tidak enak, ya Tuhan. Ya, omong dengan Tuhan. Katakan dengan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya setiap kita ini benar-benar menjadi sahabat daripada Tuhan yang saling terbuka. Dan saya percaya ketika kita terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan selesaikan, termasuk dalam dosa-dosa kita. Makanya kita mengaku dosa di hadapan orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, itu sebetulnya tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kepada orang yang kita sakiti, itu baru akan terjadi perubahan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan ketika kita mengaku dosa, Tuhan akan melupakan dosa-dosa kita. Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Ya, ini pribadi Daud yang begitu mengetahui bagaimana Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa, ya, mau mengampuni segala dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Hal ini bisa terjadi kalau saudara terbuka kepada Tuhan.
Dalam hidup ini saya percaya kita semua adalah orang-orang yang pernah melakukan dosa. Dosa yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan akan mengalami pengampunan jika kita terbuka kepada Tuhan. Makanya saya ajak saudara untuk melangkah ke step seperti ini. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah menjadi orang yang percaya. Ya, kita mau melangkah lagi di dalam perjalanan ini, kan tidak selamanya berjalan terus mulus, saudara. Banyak hal yang bisa terjadi. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita harus memperdalam persahabatan itu. Jangan cuma sekedar ya wes aku cuma mengerti, mengenal dan punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mau memperdalam, pasti ada usaha kita untuk lebih dalam lagi. Dengan cara bagaimana kita jujur di hadapan Tuhan. Kita ngomong apa adanya kepada Tuhan. Hal-hal yang kita perlu selesaikan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ini langkah benar-benar langkah yang bisa dilakukan sebagai orang percaya. Kalau sudah melakukan ini, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan yang kedua, cara yang kedua supaya kita ini bisa memperdalam persahabatan dengan Tuhan, kita ini dikatakan hiduplah dalam ketaatan. Nah, ketaatan. Ketaatan adalah syarat keakraban. Taat melakukan setiap apa yang Tuhan katakan, walaupun kita tidak mengerti. Ada contoh di Alkitab, kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang 8. Ibrani 11 ayat 8 ya, dikatakan seperti ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ketaatan adalah syarat untuk supaya kita ini bisa punya hubungan yang dalam di dalam persahabatan kita dengan Tuhan. Sampai detik ini saya juga menganggap setiap kita di dalam langkah kita kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Ya, ketika kita harus ibadah, kita harus melakukan ini dan itu, seolah-olah kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang akan kita lalui besok. Tapi firman Tuhan mengatakan taatlah, lakukan aja semua dengan taat. Ketika kita melakukan dengan taat seperti Abraham, ya, melakukannya dengan taat, maka Tuhan membuktikan tuntunannya buat Abraham. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga seperti itu. Saya selalu mendorong, ayo taat. Taat, lakukan semua dengan ketaatan. Lakukan. Sebab taat ini adalah kunci keakraban kita dengan Tuhan. Taat dengan tekun, dengan taat sungguh-sungguh. Ketika kita melakukannya dengan asal-asalan, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita, ya, hendaklah kita taat, karena sesungguhnya ketaatan itu adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Tuhan. Demikian juga dengan pagi hari ini, saudara. Mungkin saudara menganggap, waduh, hujan-hujan malas berangkat ke gereja. Tapi kalau saudara menjadi pribadi yang taat, saya percaya itu membuktikan cinta saudara kepada Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, mengatakan aku cinta Tuhan, tetapi ketika diajak ibadah malas-malasan, diajak ibadah malas, ini menjadi satu tanda tanya yang besar. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya percaya kita pasti akan mencari Tuhan, memperdalam hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sering mengatakan, ya, memang dibutuhkan pengorbanan, ya. Apalagi kalau saudara jaraknya, kalau ibadah jaraknya rumah saudara dengan gereja ini agak lumayan jauh, kadang-kadang dibutuhkan pengorbanan. Apalagi kalau masih punya anak kecil-kecil, nah ini pengorbanan juga. Tetapi saya katakan kita juga mau mendisiplinkan mereka
Saya dulu masih kecil-kecil, mereka saya disiplinkan. Ayo, bangun pagi. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Merupakan satu kewajiban yang pasti dan harus dilakukan. Pagi harus bangun. Kalau hari biasa kamu mau bangun jam 7, jam 8 terserah. Tapi ketika mau beribadah, kita juga punya hikmat. Malam mereka kita ajak tidur. Ayo cepat-cepat kita tidur dulu. Sebelum, jangan sampai terlalu malam. Karena besok pagi kamu sulit bangunin. Seperti itu. Nah, ini adalah merupakan ketaatan, saudara. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa langkah kita yang terjadi besok. Tetapi kita buktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Buktikan kalau aku benar-benar mau taat, mau datang mencari wajah Tuhan, mau menjadi sahabat Tuhan, mau lebih memperdalam lagi. Nah, kalau hal itu kita lakukan, saya yakin saudara, perjalanan kehidupan saudara ada di step yang ketiga ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Persoalan masalah tetap ada, tetapi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, ya bahkan kita berusaha terus memperdalam terus, ya berusaha terus melekat kepada Tuhan. Saya percaya perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang berhasil, perjalanan yang akan terus ada di dalam tuntunan Tuhan, perjalanan yang tidak akan pernah ya mengalami kekecewaan. Karena saat ini memang di dalam segala perkara tidak gampang, saudara. Ya, tidak mudah kita sebagai orang percaya untuk bisa melangkah lebih lagi kalau saudara tidak punya ketaatan, kalau saudara tidak punya langkah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, sekarang saya mau katakan kepada saudara apa yang didapat atau manfaat ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang bersahabat dengan Tuhan. Yang pertama, kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang tenang. Ya, orang yang mengaku bersahabat dengan Tuhan, setiap langkahnya pasti akan mengalami ketenangan. Kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama. Ya, Mazmur 62 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi orang yang tenang itu adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami persoalan masalah, kalau bersama dengan Tuhan, tenang saudara, tenang. Mereka tahu, mereka mengerti, mereka akan tenang. Karena dia tahu, dia bersama dengan Tuhan, dia bersama dengan Allah. Orang kalau punya masalah sebesar apapun, kalau ketika dia bersama dengan Tuhan, dia pasti akan mengalami menjadi pribadi-pribadi yang tenang, ya, karena dia tahu bahwa Tuhan bersama dengan dia. Nah, ini ciri-cirinya, saudara. Jadi kalau saudara lihat ada orang punya masalah tetapi tidak tenang, bahkan pulsut sana pulsut sini, tidak karu-karuan gitu, jangan-jangan dia tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, apapun masalah yang terjadi, ya bahkan di dalam Mazmur, ya Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, yang kedua, ketika kita menjalin atau bersahabat dengan Tuhan, ya bersahabat dengan Tuhan, yang kita dapat atau manfaatnya, pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang gampang bersyukur, gampang mengucap syukur. Kita lihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang bersahabat dengan Tuhan dan menjalin hubungan lebih dalam terus dalam persahabatan dengan Tuhan pasti punya ketenangan. Ketika dia tenang, maka dia akan terus bersyukur karena dia tahu bahwa untuk selama-lamanya
kasih setia Tuhan ada di dalam hidupnya. Dia pasti akan terus bersyukur. Dan manfaat yang ketiga, kita lihat dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Ya, Mazmur 121 ayat kedua. Nah, ini ketika kita punya persahabatan dengan Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kalau saudara lihat tadi di ayat ketiga, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini adalah merupakan jaminan kita ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, ya. Nah, saudara, ketika kita memilih untuk menjadi sahabat Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan mengirim juga orang-orang yang baik untuk menjadi sahabat saudara. Saya percaya itu, saudara. Sungguh, ketika saudara memutuskan untuk bersahabat dengan Tuhan dan saudara memperdalam persahabatan itu dengan Tuhan, saudara menjadi sahabatnya Tuhan, Tuhan juga pasti akan mengirim orang-orang yang baik untuk menjadi sahabat saudara. Itu saya alami sendiri, saudara. Ya, itu saya alami secara pribadi. Sepertinya itu kayak tidak mungkin, tidak masuk akal, tetapi dipertemukan. Nah, saya mengucap syukur di tempat ini, saudara-saudara semua adalah merupakan sahabat saya. Dipertemukan juga dengan koneksi ilahi. Dipertemukan dengan koneksi yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Sepertinya tidak akan mungkin bisa terjadi ya koneksi ini kalau kita tidak punya koneksi dengan Tuhan. Karena ini adalah koneksi ilahi. Saya bisa ketemu Pak Tantri, ya, bisa ketemu Pak Sur. Ini kan koneksi ilahi. Tidak bisa dengan pribadi saya sendiri. Ketemu Mas Adi, koneksi ilahi, saudara. Dipertemukan oleh Tuhan. Jadi ini yang harus kita tahu. Makanya kalau kita mau kehidupan kita berubah, mari kita memperdalam persahabatan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dipertemukan oleh Tuhan orang-orang untuk menjadi sahabat kita yang memberkati kita, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya mengalami sendiri juga, saudara. Di dalam pembangunan gereja ini juga seperti itu. Dipertemukan oleh Tuhan, koneksi ilahi terjadi, saudara. Ini kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin, tapi ini adalah satu hal yang dilakukan oleh tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan yang maha kudus. Dia yang merangkai, mempertemukan, membuat semuanya menjadi indah. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk menjadi sahabat Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi-pribadi yang akan terus ada di dalam perlindungan, penyertaan, dan tuntunan daripada Tuhan. Ya, mari sungguh-sungguh kita bangun persahabatan ini, saudara. Jangan paksa Tuhan untuk berbuat mujizat atas dasar kedegilan kita. Ketika kita tidak mau bersahabat, tetapi kita cuma minta mujizat Tuhan. Hati-hati, saudara. Kebanyakan kan seperti itu, saudara, ya. Orang kalau di luar sana, aku mau dibuktikan dulu oleh Tuhan, mujizat dulu, tetapi tidak mau membangun persahabatan dengan Tuhan. Mau dijamah oleh Tuhan, mau diubahkan hidupnya oleh Tuhan, didoakan mau, tetapi tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ini tidak akan terjadi mujizat. Jangan memaksa Tuhan untuk bermujizat atas kedegilan hati kita. Ya, jangan paksa Tuhan berbuat mujizat yang kita sebetulnya sudah tahu hal itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus benar-benar, saudara, tidak akan mendapatkan apa-apa kalau saudara
tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita sekarang dalam keadaan yang terpuruk, mungkin akan menjadi semakin terpuruk jika tidak punya hubungan yang dalam, persahabatan yang dalam dengan Tuhan. Bersahabatlah dengan Tuhan. Pastikan juga saudara juga bersahabat dengan orang-orang yang di dalam Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan diubahkan oleh Tuhan. Perjalanan step ketiga kita akan menjadi perjalanan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Ini membuat setiap kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah ketika kita mau mengambil keputusan untuk hidup bersahabat dengan Tuhan, maka langkah yang harus kita lakukan hendaklah hidup kita ini hidup di dalam kejujuran, yang artinya kita sudah tidak selingkuhan lagi, kita terbuka terang apa adanya, ya. Terus hidup kita juga ada dalam ketaatan, dan ketika kita benar-benar sudah jujur dan taat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan manfaat di mana kita mengalami pribadi-pribadi yang tenang. Ya, ada problem persoalan masalah yang terjadi, harus ini, harus itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami ketenangan. Tenang, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya. Itu bisa terjadi kalau saudara punya hubungan yang dalam di dalam persahabatan dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan yang dalam, maka saya percaya kita akan mengalami ketenangan dan kita bisa bersyukur dan percaya pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, mari kita bangun persahabatan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Dialah sumber daripada segala sumber yang saudara butuhkan. Tidak ada yang lain, cuma Dia satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup saudara. Mau saudara mengambil persahabatan dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, perdalam. Saya percaya pandemi yang saat ini sedang terjadi, ya, kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang tenang, pribadi-pribadi yang tetap bisa mengucap syukur, dan pribadi-pribadi yang pasti akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Amin. Saya tidak berpanjang firman Tuhan ini saya percaya bisa akan menguatkan setiap kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan di dalam hidup setiap kita. Saya sudah pemain musik.